Hello, good morning. I'm Syahda Fauzia with student ID number 2307124. Hello everyone, my name is Muhammad Rafli Muzaki Al-Basid and my study number is 2304816. Hi everyone, introducing my name is Istira Hayu and my student ID number is 2308042. Okay, we're from the second group and we're here to discuss about the socialism economic system. And this video is made for fulfill the assignment Sharia Business Economic course with our lecturer, Miss Rida Rosida. And as mentioned before, today we will talking about the purpose, characteristic, principles, advantage and disadvantage, school of thoughts, and the critics from the socialism system to the capitalism system, and then the Islamic views to the socialist system, and then we come to a conclusion of this general socialism system. And for the next, we will deliver the material with Bahasa Indonesia. So let's start into it. Ekonomi sosialis adalah sebuah sistem ekonomi di mana alat-alat produksi, distribusi, dan sumber daya dimiliki atau dikontrol oleh masyarakat atau negara. Berarti bukan dikelola atau dikontrol oleh individu atau kelompok swasta. Nah, sistem ekonomi sosialis ini muncul itu karena sebagai oposisi dari sistem ekonomi kapitalisme. Selanjutnya ada tujuan, ciri, serta prinsip dari sistem ekonomi sosialis. Pertama adalah tujuan, di mana sistem ekonomi sosialis ini mempunyai tujuan untuk kemakmuran bersama. Dan filosofinya adalah ekonomi sosialis gimana sih gitu bersama-sama mendapatkan kesejahteraan dari seluruh masyarakat yang ada. Kedua adalah prinsipnya, di mana pemilikan harga itu ada di negara, kesamaan politik, serta disiplin politik. Yang ketiga adalah ciri-ciri, di mana ciri-ciri dari sistem ekonomi sosialisme ini adalah lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivisme, di mana peran pemerintah itu sangat kuat dan sifat manusia ditentukan oleh pola produksinya. Selanjutnya ada kelebihan serta kekurangan dari sistem ekonomi sosialisme. Yang pertama kelebihannya, di antaranya adalah disediakannya kebutuhan pokok, kedua didasarkannya pada perencanaan negara, dan yang ketiga adalah produksi dikelola langsung oleh negara. Tetapi kelebihan-kelebihan tadi juga tentunya dapat menyimpang dan menyebabkan kekurangan. Di antaranya adalah sulitnya melakukan transaksi. Yang kedua adalah membatasi kebebasan, dan yang ketiga adalah mengabaikan pendidikan moral. Kekurangan-kekurangan tadi dapat terjadi karena contohnya ada di poin ke-1 dan kedua, sulit melakukan transaksi serta membatasi kebebasan karena seluruh hal yang akan diproduksi dan didistribusikan kepada masyarakat telah ditentukan oleh perencanaan negara. Jadi sudah disediakan dan masyarakat pun tidak bisa seenaknya memproduksi sesuatu tanpa didasarkan pada perencanaan negara tersebut. Selanjutnya adalah mazhab atau aliran dari sistem ekonomi sosialisme. Yang pertama adalah mazhab sosialisme Marxis atau disebut juga sebagai sosialisme komunis. Nah, sistem ini juga menciptakan masyarakat yang komunis. Kenapa bisa? Karena sistem ekonomi sosialisme ini memiliki tujuan yang sama gitu, di mana baik sistem ekonomi sosialisme serta sosialisme Marxis ini ingin menghapuskan kepemilikan pribadi. Selanjutnya adalah mazhab sosialisme demokratis, di mana salah satu tokoh pencetusnya adalah Edward Bernstein. Pembagian pendapatan yang adil dijaga dengan cara memberi perhatian pada tingkat dan pertumbuhan upah, sistem perpajakan, stabilitas harga, serta persamaan peluang bekerja dan asuransi sosial. Beberapa negara yang menerapkan sistem sosialisme demokratis adalah negara-negara maju, contohnya adalah di Eropa, di mana kebanyakan dari mereka adalah ada kritik Karl Marx terhadap sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama itu ada eksploitasi terhadap kaum buruh. Nah, buruh menghasilkan nilai lebih dari upah yang mereka terima. Nilai lebih ini adalah selisih antara nilai barang yang dihasilkan dengan biaya produksi.
termasuk upah buruh. Nah, nilai lebih ini kemudian akan menjadi keuntungan bagi si pemilik modal. Kemudian yang kedua, itu ada perbedaan kelas antara kaum buruh dan juga kaum pemilik modal. Karl Marx membagi menjadi dua. Yang pertama itu ada bourgeoisie. Ini tuh adalah kelas pemilik modal yang mengontrol alat produksi dan juga distribusi. Kemudian yang kedua itu ada proletariat. Ini tuh adalah kelas pekerja yang tidak memiliki alat produksi, sehingga mereka harus menjual tenaga kerja mereka untuk bertahan hidup. Nah, perbedaan kelas ini menciptakan konflik kepentingan yang mendasar karena kepentingan bourgeoisie adalah memaksimalkan keuntungan, nah sedangkan kepentingan proletariat itu untuk meningkatkan hidup mereka atau taraf hidup mereka. Nah, yang ketiga itu ada konsentrasi kekayaan. Nah, persaingan antara perusahaan akan mendorong perusahaan yang lebih kecil untuk gulung tikar atau bangkrut. Sementara perusahaan besar akan semakin kuat dan juga menguasai pasar. Yang keempat, ada kepemilikan sumber daya. Marx berpendapat bahwa kepemilikan atas alat-alat produksi adalah sumber utama kekuasaan dalam masyarakat kapitalis. Mereka yang mengontrol alat produksi dapat menentukan kondisi kerja, upah, dan juga harga barang. Nah, yang terakhir atau yang kelima itu ada krisis kapitalisme. Marx meramalkan bahwa kapitalisme mengalami krisis berkala. Nah, krisis ini tuh disebabkan oleh overproduksi. Nah, ketika overproduksi melebihi permintaan, maka harga akan turun, keuntungan akan berkurang, dan perusahaan juga akan bangkrut atau gulung tikar. Jika sistem ekonomi kapitalis sepenuhnya menyerahkan siklus ekonomi, ada mekanisme pasar yang berkembang. Nah, sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis itu, pemerintah mempunyai andil besar dalam mengatur roda perekonomian di sebuah negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan terhadap rantai perekonomian masyarakat. Selanjutnya ada pandangan Islam terhadap ekonomi sosialisme. Sosialisme menekankan bahwa umat manusia memiliki kepentingan yang sama. Sosialisme cenderung meminimalisasi kepemilikan pribadi yang bertujuan agar semua harta dan sumber daya dikelola oleh negara untuk kepentingan umum. Namun, ini seringkali menghasilkan masalah seperti kesenjangan ekonomi, depresiasi nilai mata uang, dan inflasi yang tinggi. Dr. Muhammad Izzatullah Siddiq menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam memiliki identitas unik. Di dalam sistem ekonomi Islam, mementingkan diri sendiri diperbolehkan, asalkan tidak merugikan masyarakat. Pendidikan moral dan undang-undang yang adil menjadi penting dalam membentuk sikap anggota masyarakat, bertujuan untuk mencegah sifat tamak dan serakah di kalangan orang kaya, serta mengurangi rasa iri dan dendam di kalangan yang kurang beruntung. Di dalam Islam, kita juga dianjurkan untuk mendistribusikan kekayaan. Sistem ekonomi Islam berupaya menghindari penumpukan kekayaan melalui mekanisme seperti zakat, sedekah, dan berbagai bentuk redistribusi kekayaan. Sistem ini berusaha untuk menyalurkan sumber daya kepada mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam menjadi alternatif yang adil dan berkelanjutan, menawarkan solusi untuk kelemahan yang ada dalam sistem kapitalis dan sosialis. Sistem ini tetap menjaga hak kepemilikan individu sambil berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Di sini ada negara yang menganut sistem ekonomi sosialisme. Nah, yang pertama itu Kuba. Kuba menerapkan sistem ekonomi sosialis ini sejak revolusi Kuba pada tahun 1959 di bawah pemerintahan Fidel Castro. Nah, pada tahun 2017, sekitar 88% tenaga kerja di Kuba bekerja di perusahaan milik negara. Nah, namun angka ini turun menjadi 64% pada tahun 2022. Implementasi kebijakan ekonomi sosialis di negara Kuba. Yang pertama itu kolektivisasi pertanian. Pemerintah mengambil alih lahan pertanian, kemudian membagikannya kepada petani, jadi tidak ada kepemilikan pribadi. Nah, lahannya juga dikelola oleh koperasi untuk petani, dan melalui koperasi ini, pemerintah mengontrol jenis tanaman dan hasil produksi. Sebagian produksi petani diserahkan kepada pemerintah sesuai kesepakatan. Selebihnya bisa dijual dan kisaran harganya pun ditentukan oleh
pemerintah. Setelah dikumpulkan di koperasi dan perusahaan pemerintah, produk tersebut didistribusikan kepada rakyat. Nah, yang kedua itu ada nasionalisasi industri. Nah, industri-industri utama seperti minyak, telekomunikasi, dan juga pertambangan dinasionalisasi. Kebijakan untuk menasionalisasi ini merupakan sebuah reaksi Kuba atas kebijakan Amerika Serikat untuk mengurangi kuota ekspor gula pada tahun 1960. Pada tahun 1968, semua perusahaan di Kuba telah dinasionalisasi kecuali di bidang agria, sehingga negara hanya mempunyai saham 70% dan membuat Kuba menjadi negara sosialis komunis. Ketiga, atau yang terakhir, ada subsidi sosial. Pemerintah Kuba menyelenggarakan kesehatan, pendidikan, dan juga sistem jaminan sosial itu gratis bagi warga negara Kuba. Nah, untuk menghindari negara Kuba dari insiden perdagangan manusia. Kesimpulannya, sistem ekonomi sosialis adalah sebuah bentuk resistensi dari ekonomi kapitalis dengan tujuan utama demi kesejahteraan semua masyarakat. Namun, dalam praktiknya, terdapat kekurangan fatal yang menyebabkan perlu adanya perkembangan dari pemikiran Karl Marx selaku pencetusnya. Munculnya berbagai aliran pemikiran mengenai sistem ini membuktikan banyaknya hal yang perlu diperbaiki dan diperkembangkan. Dengan segala kekurangannya, maka sistem ekonomi Islam menjadi salah satu alternatif untuk solusi dari kelemahan sistem ekonomi sosialis. Sekian dari kelompok kami, semoga informasi yang kita berikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.